Halo, selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Niputu Karmila. Pada kesempatan pagi ini, Ibu akan memberikan materi MPLS mengenai belajar efektif. Pertama, kita akan belajar mengenai apa itu belajar efektif ya anak-anak. Nah, belajar efektif adalah cara belajar yang teratur, tuntas, secara berkesinambungan dan produktif. Atau belajar yang efektif merupakan proses belajar mengajar yang berhasil guna dan proses pembelajaran itu mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, kesempatan dan mutu atau kualitas yang lebih baik serta dapat memberikan perubahan perilaku dan dapat diaplikasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, untuk mencapai belajar yang efektif, tentu saja dalam proses belajarnya harus dilakukan dengan baik dan benar. Agar dapat menghasilkan kepandaian, pengetahuan, keterampilan, pembentukan sikap mental dan intelektual yang baik, serta bertanggung jawab. Setelah apa yang Ibu jelaskan tadi mengenai apa itu belajar efektif, selanjutnya Ibu akan memberikan tips-tips belajar efektif. Yang pertama yaitu ada belajar kelompok. Nah, belajar kelompok ini dapat menjadi kegiatan belajar menjadi lebih menyenangkan karena ditemani oleh teman dan berada di rumah sendiri sehingga dapat lebih santai. Namun sebaiknya tetap didampingi oleh orang dewasa seperti kakak, paman, bibi, atau orang tua agar belajar tidak berubah menjadi bermain. Belajar kelompok ada baiknya mengajak teman yang pandai dan rajin belajar agar yang tidak pandai jadi ketularan pintar. Nah, dalam belajar kelompok, kegiatannya adalah membahas pelajaran yang belum dipahami oleh semua atau sebagian kelompok belajar baik yang sudah dijelaskan guru maupun yang belum dijelaskan oleh guru. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu rajin membuat catatan intisari pelajaran. Nah, bagian-bagian penting dalam pelajaran sebaiknya dibuat catatan di kertas atau buku kecil yang dapat dibawa kemana-mana sehingga dapat dibaca dimanapun kita berada. Namun, catatan tersebut jangan dijadikan media mencontek karena dapat merugikan kita sendiri. Nah, tips yang ketiga yaitu membuat perencanaan yang baik. Nah, untuk mencapai suatu tujuan biasanya diiringi oleh rencana yang baik. Oleh karena itu, ada baiknya kita membuat rencana belajar dan rencana pencapaian nilai untuk mengetahui apakah kegiatan belajar yang kita lakukan telah maksimal atau perlu ditingkatkan. Sesuaikan target pencapaian dengan kemampuan yang kita miliki ya anak-anak. Nah, buat rencana belajar yang diprioritaskan pada mata pelajaran yang lemah. Buatlah jadwal belajar yang baik. Nah, selanjutnya tips yang keempat yaitu disiplin dalam belajar. Apabila kita telah membuat jadwal belajar, maka harus dijalankan dengan baik. Nah, contohnya, seperti belajar tepat waktu dan serius, tidak sambil main-main dengan konsentrasi penuh. Jika waktu makan, mandi, ibadah, dan sebagainya telah tiba, maka jangan ditunda-tunda lagi. Lanjutkan belajar setelah melakukan kegiatan tersebut, jika waktu belajar usai. Bermain dengan teman atau game dapat merusak konsentrasi belajar. Sebaiknya kegiatan bermain juga dijadwalkan dengan waktu yang cukup panjang, namun tidak melelahkan. Jika dilakukan sebelum waktu belajar, jika bermain video game sebaiknya pilih game yang mendidik dan tidak menimbulkan rasa penasaran yang tinggi ataupun rasa kekesalan yang tinggi jika kalah. Tips yang kelima yaitu menjadi aktif bertanya dan ditanya. Nah, apa maksudnya menjadi aktif bertanya dan ditanya ya? Nah, jika ada hal yang belum jelas, maka tanyakan kepada guru, teman, atau orang tua.
Jika kita bertanya, biasanya kita akan ingat jawabannya. Jika bertanya, bertanyalah secukupnya dan jangan bersifat menguji orang yang kita tanya. Nah, tawarkanlah pada teman untuk bertanya kepada kita hal-hal yang belum dia pahami. Semakin banyak ditanya, maka kita dapat semakin ingat dengan jawaban. Dan apabila kita juga tidak tahu jawaban yang benar, maka kita dapat membahasnya bersama-sama dengan teman ya anak-anak. Tips yang keenam yaitu belajar dengan serius dan tekun. Ketika belajar di kelas, dengarkan dan catat apa yang guru jelaskan. Nah, catat yang penting karena bisa saja hal tersebut tidak ada di buku dan nanti akan keluar saat ulangan atau ujian. Nah, anak-anak, ketika waktu luang, baca kembali catatan yang telah dibuat tadi dan hafalkan sampai dimengerti. Nah, jika kita sudah merasa mantap dengan suatu pelajaran, maka ujilah diri sendiri dengan soal-soal. Setelah soal-soal dikerjakan, periksa jawaban dengan kunci jawaban. Dan pelajari kembali soal-soal yang salah dijawab. Tips yang ketujuh yaitu hindari belajar berlebihan. Jika waktu ujian atau ulangan sudah dekat, biasanya anak-anak akan panik jika belum siap. Nah, jalan pintas yang sering dilakukan oleh anak-anak yang belum siap adalah dengan belajar hingga larut malam atau bergadang membuat contekan. Nah, sebaiknya ketika akan ujian tetap tidur tepat waktu karena jika bergadang semalaman akan membawa dampak yang buruk bagi kesehatan, terutama bagi anak-anak. Selanjutnya, tips yang ke-8 yaitu jujur dalam mengerjakan ulangan dan ujian. Hindari mencontek ketika sedang mengerjakan soal ulangan atau ujian ya anak-anak. Mencontek itu dapat membuat sifat kita curang dan pembohong. Nah, kebohongan bagaimanapun juga tidak dapat ditutup-tutupi terus-menerus dan cenderung untuk melakukan kebohongan selanjutnya untuk menutupi kebohongannya. Anggaplah, dengan mencontek pasti akan ketahuan guru dan memiliki masa depan sebagai penjahat apabila kita melakukan kecurangan. Nah, tips yang ke-9 yaitu jadilah seorang pemimpin. Latihlah rasa tanggung jawabmu. Nah, apabila guru meminta bantuanmu untuk mengerjakan sesuatu, misalnya membersihkan kelas, jangan ragu untuk menerimanya. Ajak beberapa teman kelas dan pimpin mereka untuk membersihkan kelas bersama-sama. Nah, selanjutnya yaitu tips yang ke-10, yaitu mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Jawablah setiap pertanyaan yang diajukan oleh guru apabila kamu mengetahui jawabannya. Jangan menunggu guru untuk memanggil kamu untuk menjawab pertanyaan. Selanjutnya, tips-tips yang ke-11 yaitu jangan malu untuk bertanya. Selalu ajukan pertanyaan kepada guru apabila tidak mengerti tentang suatu hal. Yang ke-12 yaitu ada tips kerjakan PR. Nah, kerjakan PR dengan baik. Jangan selalu mencari alasan untuk tidak mengerjakannya. Jangan malas mengerjakan PR dengan alasan lupa atau menunda-nunda mengerjakannya ya anak-anak. Enak kan kalau kita cepat mengerjakan PR, jadi masih punya banyak waktu untuk bermain dan menonton TV. Selanjutnya, tips yang ke-13. Selalu mengulang pelajaran yang sudah diajarkan. Setiap pulang dari sekolah, selalu mengulang pelajaran yang tadi diajarkan oleh guru. Nah, nanti sewaktu ada ulangan, jadi tidak banyak yang harus dipelajari. Asik bukan? Tips yang ke-14. Cukup istirahat, makan, dan bermain. Nah, semuanya dilakukan secara berimbang ya anak-anak. Setelah pulang sekolah, kita sering ingin cepat-cepat bermain dan melupakan segala hal
penting lainnya. Contohnya, makan dan istirahat. Padahal, setelah seharian di sekolah, tak terasa badan kita membutuhkan masukan energi tambahan yang bisa didapatkan dari istirahat dan makanan yang kita makan. Nah, oleh karena itu, kita harus dapat membagi waktu untuk makan, istirahat, dan bermain. Kalau semuanya dilakukan dengan baik, badan jadi segar setiap hari, jadi tidak sering mengantuk di kelas. Nah, selanjutnya tips yang ke-15, yaitu banyak berlatih pelajaran yang kurang disukai. Nah, apabila kamu tidak menyenangi suatu mata pelajaran, contohnya matematika, maka banyak-banyaklah berlatih, mengikuti kursus atau belajar berkelompok dengan teman. Sehabis belajar, bisa bermain dan menambah teman baru di tempat kursus. Selain itu, siapa tahu dari kurang menyukai matematika, kalian malahan menyukainya. Nah, tips yang ke-16 yaitu ikutilah kegiatan ekstrakurikuler yang kamu senangi. Cari tahu kegiatan apa yang cocok dan kamu suka. Contohnya, apabila kalian suka pelajaran Tikdau atau pelajaran yang lainnya, cobalah untuk mengikuti kursus dari kegiatan tersebut, sehingga selain belajar pelajaran yang diajarkan di sekolah, kalian juga dapat mendapatkan pelajaran tambahan di luar sekolah. Nah, selanjutnya, tips yang ke-17 yaitu cari seorang pembimbing yang baik. Orang tua adalah pembimbing yang terbaik selain guru. Apabila ada yang kurang jelas dari keterangan guru di sekolah, kalian dapat menanyakan hal tersebut kepada orang tua. Selain itu, kalian juga dapat belajar dari teman yang berprestasi. Nah, tips yang ke-18, jangan suka mencontek teman. Kalau mencontek, kamu bisa bodoh. Karena tidak terpikir sendiri, lagi pula belum tentu teman yang kamu contek itu menjawab pertanyaan dengan benar. Belum lagi kalau ketahuan guru dan teman lainnya. Malu kan anak-anak? Kalau kamu rajin belajar, pasti bisa menjawab semua pertanyaan dengan benar, sehingga ulangan dapat nilai baik. Nah, selanjutnya, tips yang ke-19 yaitu niat dengan sungguh-sungguh. Kalau belajar tidak sungguh-sungguh ataupun tidak niat, yang ada malahan pikiran kita melayang kemana-mana, entah itu tentang makanan, games, lawan jenis, dan lain sebagainya. Nah, tips yang ke-20 yaitu lokasi dan situasi yang kondusif. Jikalau kita belajar, tidak mungkin kalau kita lakukan di tengah jalan raya, ataupun ketika kita sedang makan. Cara yang paling efektif untuk belajar adalah mencari tempat yang nyaman dan tidak terlalu banyak gangguan, agar kita bisa lebih konsentrasi ya anak-anak. Tips yang selanjutnya, yaitu hindari sikap tidak jujur. Sekarang ini, banyak sekali siswa membuat catatan untuk mencontek saat ada ulangan atau ujian. Dengan belajar atau jadwal yang teratur, seorang murid akan selalu siap jika ada ulangan dadakan dan tidak perlu mencontek. Nah, tips yang ke-22, ada metode imitasi. Proses belajar bisa berjalan dengan sempurna melalui metode imitasi atau meniru. Nah, metode ini direalisasikan ketika seorang meniru orang lain atau gurunya. Metode ini sering digunakan anak kecil untuk menghafal kata bahasa dari orang tuanya. Nah, selanjutnya tips yang ke-23, trial and error. Nah, manusia juga belajar dari eksperimen pribadi. Dia akan berusaha secara mandiri untuk memecahkan masalah yang akan dihadapinya. Nah, selanjutnya, tips yang ke-24 ada conditioning. Nah, manusia bisa belajar dengan pengkondisian. Seseorang dikatakan belajar dengan pengkondisian jika ada stimulus dari indrawi yang merangsangnya. Nah, ketika itulah seorang menanggapi stimulus tersebut, ya anak. Nah, selanjutnya, tips yang ke-25, metode berpikir. Nah, proses belajar juga bisa berjalan sempurna dengan melalui metode berpikir. Dengan metode ini, seseorang seringkali mampu menyelesaikan masalah hidupnya. Dia akan memiliki kesamaan dan apa saja yang tidak memiliki kemiripan. Nah, selanjutnya tips yang ke-26, mulailah dari yang kecil. Nah, mulailah belajar dari topik yang paling Anda kuasai atau gampang. Setelah itu, barulah dilanjutkan dengan topik yang lebih menantang. Nah, hal ini dimaksudkan agar kita tidak langsung down
dan putus asa jika mengerjakan soal-soal sulit terlebih dahulu. Nah, selanjutnya tips yang ke-27, sering-seringlah praktis. Latihan dan latihan itulah kunci untuk mahir dalam suatu mata pelajaran. Nah, semakin banyak Anda mengerjakan dan memahami soal, semakin terbiasa pula Anda dalam mengerjakannya. Selanjutnya, tips yang ke-28 yaitu fokus. Ketika belajar, kita dituntut untuk serius, jangan setengah hati, karena pikiran kita tidak dapat melakukan atau memikirkan beberapa kegiatan atau hal dalam satu waktu. Nah, selanjutnya tips yang ke-29, mohon bimbingannya. Nah, jangan lupa banyak-banyak berdoa, karena selain dari nilai-nilai religinya, hal tersebut dapat membuat kita lebih fokus ketika belajar dan dapat membuat pikiran kita lebih tenang. Nah, tips yang ke-30, menggunakan media dan sumber-sumber yang relevan. Jika kita hanya menggunakan satu buku sebagai bahan patokan untuk belajar, apapun hasil yang kita dapat belum tentu maksimal. Nah, untuk itulah, cobalah untuk mencari hal-hal yang terkait kita pelajari dengan menggunakan sumber dan media yang sudah ada. Kita bisa mencarinya dengan menggunakan internet, koran, buku, majalah, dan lain-lainnya. Nah, itulah beberapa pengertian mengenai belajar efektif dan tips-tips bagaimana cara belajar efektif. Selanjutnya, ada beberapa pertanyaan dari Ibu. Ada 3 buah pertanyaan. Yang pertama, bagaimana sikap anak-anak ketika sedang belajar ada teman yang mengajak bermain? Nah, pertanyaan kedua, apa yang anak-anak lakukan ketika kurang paham dengan materi yang diajarkan di kelas? Nah, pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana pendapat anak-anak apabila melihat teman yang mencontek saat ulangan. Kalian bisa menjawab pertanyaan Ibu pada forum diskusi dalam grup WhatsApp ini. Nah, demikianlah beberapa pemaparan materi MPLS mengenai belajar efektif dari Ibu. Jika ada sepatah dua patah kata dari Ibu yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Cukup sekian dan terima kasih. Selamat pagi.